Adapun sifat-sifat atau ciri-ciri Imam Asy-Syafi'i sebagaimana disebutkan oleh Abu Nuaim dengan sanadnya dari Ibrahim bin Murad, dia berkata, Imam Asy-Syafi'i itu berbadan tinggi, gagah, berdarah bangsawan, dan berjiwa besar. Sedangkan menurut Az-Za'farani mengatakan bahwa Imam Asy-Syafi'i adalah seorang yang berwajah simpatik dan ringan tangan. Al-Muzni berkata, aku belum pernah melihat seseorang yang wajahnya lebih tampan melebihi Asy-Syafi'i. Ketika dia memegang jenggotnya, maka aku melihat bahwa tidak ada orang yang lebih bagus dari cara dia memegangnya. Dari Abu Nuaim dengan sanad periwayatannya dari Abu Bakar bin Idris, juru tulis Imam Al-Humaidi, dari Imam Asy-Syafi'i, dia berkata, aku adalah seorang yatim di bawah asuhan ibuku. Ibuku tidak mempunyai dana guna membayar seorang guru untuk mengajariku. Namun, seorang guru telah mengizinkanku untuk belajar bersama teman-teman yang lain. Tatkala aku selesai dari mengkhatamkan Al-Quran, aku lalu masuk masjid untuk mengikuti pelajaran yang disampaikan para ulama. Dalam pengajian itu, aku hafalkan hadis dan permasalahan-permasalahan agama. Waktu itu, aku masih tinggal di Mekah, di suku Khaif. Akibat kemiskinanku, ketika aku melihat tulang yang menyerupai papan, maka tulang itu aku ambil untuk aku gunakan menulis hadis dan beberapa permasalahan agama. Ungkapan Imam Asy-Syafi'i ini disebutkan oleh Imam Abu Nuaim Al-Asfahani di dalam kitabnya Hilyatul Auliya wa Tabaqah Al-Asfiya, juzuk 9 halaman 73. Kemudian begitu pula Az-Zahabi di dalam Tarikh Al-Islam Al-Wafiyah, Manaqib Asy-Syafi'i karya Imam Al-Baihaqi, juzuk 1 halaman 92. Lalu sebab ketertarikan Imam Asy-Syafi'i terhadap fikih bermula dari suatu ketika dia berjalan dengan mengendarai binatang, sedang di belakangnya kebetulan sekretaris Ubay sedang mengikutinya. Dalam keadaan yang demikian itu, Imam Asy-Syafi'i melantunkan beberapa bait syair, sehingga sekretaris Ubay memacu kendaraannya agar berjalan lebih cepat lagi untuk menghampirinya. Ketika sudah mendekat dengan Asy-Syafi'i, dia berkata, orang sepertimu akan kehilangan muru'ah atau kehormatan kalau hanya seperti ini saja. Di mana kemampuanmu dalam bidang fikih? Berangkat dari perkataan dan pernyataan inilah akhirnya hati Imam Asy-Syafi'i menjadi bergetar dan tergerak untuk mempelajari fikih. Dia kemudian mulai pergi ke tempat pengajian Ibnu Khalid Az-Zanji yang pada waktu itu berkedudukan sebagai mufti di Mekah. Setelah itu, dia lalu berguru pada Imam Malik bin Anas di Madinah. Al-Baihaqi dengan sanadnya dari Abu Bakar Al-Humaidi, dia berkata, Imam Asy-Syafi'i bercerita, aku keluar untuk belajar nahwu dan sastra. Dan ketika aku bertemu dengan Muslim bin Khalid, maka Muslim bertanya kepadaku, wahai anak muda, dari manakah asalmu? Aku menjawab, aku dari Mekah. Dia bertanya lagi, rumahmu di daerah mana? Aku menjawab, rumahku berada di suku Khaif. Dia lalu bertanya lagi, kamu berasal dari kabilah apa? Aku menjawab, aku dari keturunan Abdi Manaf. Mendengar jawabanku itu, Muslim bin Khalid merasa terkagum-kagum dan berkata, hebat, kamu sungguh beruntung sekali, karena Allah telah memuliakanmu di dunia dan di akhirat.
tidakkah kamu gunakan kepandaianmu itu untuk mendalami fikih? Aku rasa itu lebih baik bagimu. Begitu pula Imam An-Nawawi bercerita tentang Imam Syafi'i secara ringkas. Imam An-Nawawi bercerita, Imam Asy-Syafi'i memperdalam fikih dari Muslim bin Khalid Az-Zanji dan imam-imam Makkah lainnya. Setelah itu, beliau pindah ke Madinah dengan tujuan berguru kepada Abu Abdullah Malik bin Anas. Kemudian di Madinah, Imam Malik bin Anas memperlakukan Asy-Syafi'i dengan mulia karena nasab, ilmu, analisa, akal, dan budi pekertinya. Imam Asy-Syafi'i lalu membaca dengan cara menghafal kitab Al-Muwatta karya Imam Malik di hadapan Imam Malik langsung. Mendengar bacaannya terhadap Al-Muwatta ini, bahkan telah dihafal seluruh isi dari kitab Muwatta, Imam Malik merasa kagum sehingga dia meminta agar Imam Asy-Syafi'i untuk membacanya kembali. Setelah beberapa lama bersama Imam Malik, akhirnya dia berkata kepada Imam Asy-Syafi'i, bertakwalah kamu kepada Allah. Sesungguhnya kamu di masa akan datang akan memiliki sesuatu yang agung. Kedudukanmu akan agung dan mulia di pandangan Allah dan di kalangan manusia. Setelah berguru kepada Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i lalu pindah ke Yaman. Di Yaman ini, dia terkenal sebagai seorang yang berbudi luhur dan mengajak manusia untuk mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Dari Yaman, lalu dia pindah ke Irak, Baghdad, untuk menyibukkan dirinya dalam ilmu agama. Di Irak, dia berdebat dengan Muhammad bin Al-Hasan dan ulama lainnya yang bermazhab Hanafi. Di sana, dia sebarkan ilmu hadis, mendirikan mazhabnya dan membantu perkembangan sunnah. Hasilnya, nama dan keutamaan Imam Asy-Syafi'i tersebar luas dan semakin dikenal hingga namanya membumbung ke angkasa memenuhi setiap dataran bumi Islam. Orang-orang yang pro maupun yang kontra dengan Imam Asy-Syafi'i mengakui kelebihan dan keutamaan sang imam, sehingga kedudukannya di kalangan para ulama sedemikian agungnya. Keutamaannya semakin mencuat dan membahana, terutama sekali ketika dalam event-event perdebatan. Dia berhasil mematahkan dan mementahkan kembali hujjah-hujjah para ulama Irak tersebut dan daerah sekitarnya dengan telak dan baik sekali. Berangkat dari perdebatan-perdebatan spektakuler yang belum pernah dijumpai sebelumnya ini, maka banyak dijumpai dari kalangan anak-anak, orang dewasa, ulama ahli hadis, ulama ahli fikih dan selainnya, bercermin untuk mengambil manfaat dan ilmu dari Imam Asy-Syafi'i. Akhirnya banyak sekali orang yang lari dari mazhab yang dahulu telah diikuti untuk pindah ke mazhab Imam Asy-Syafi'i. Tentu mazhab dahulu mazhab yang salah, yaitu mazhab ahli kalam dan sebagainya, serta pindah ke mazhab Imam Syafi'i, berpegang teguh pada metode yang beliau gunakan. Selama tinggal di Irak, Imam Asy-Syafi'i menelurkan kitab karyanya yang diberi nama Kitab Al-Hujjah, yang kemudian dikenal dengan Qaul Qadim Imam Asy-Syafi'i. Lalu pada tahun 199 Hijriah, dia meninggalkan Irak untuk pergi ke Mesir. Semua karyanya yang dikenal dengan Qaulul Jadid ditulis di Mesir. Dan ketika di Mesir inilah nama Imam Syafi'i banyak disebut-sebut orang, sehingga dirinya menjadi tempat tujuan banyak orang untuk menimba ilmu, baik yang berasal dari Irak, Syam maupun yang berasal dari Yaman.